Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut kita akan coba menyampaikan informasi tentang asesmen kompetensi minimum dan pembelajaran. Berikut adalah contoh hasil asesmen kompetensi minimum, numerasi, dan literasi membaca. Bila sebuah sekolah misalnya hasil asesmen kompetensi minimumnya 55%, ini perlu intervensi, kemudian 25% ini adalah siswanya memiliki kemampuan minimal atau dasar, kemudian 15% baik atau cakap, 5% itu mahir, masuk dalam kategori mahir. Kemudian literasi membacanya hasil pada sebuah sekolah tersebut diantaranya siswa yang perlu intervensi itu ada 30%, kemudian siswa yang hasilnya minimal atau dasar ada 40%, kemudian hasilnya baik atau cakap 20%, dan hasilnya mahir itu 10%. Ini kalau kita melihat data hasil asesmen kompetensi minimum berdasarkan contoh ini. Pada sebuah proses pembelajaran, harapannya bahwa pembelajaran konten suatu mata pelajaran itu dapat membangun atau meningkatkan kompetensi literasi membaca dan literasi numerasi siswanya. Peningkatan hasil kompetensi literasi membaca dan numerasi harapannya ini akan mampu meningkatkan kompetensi untuk menguasai konten mata pelajaran yang dipelajari. Ini konsep yang ditawarkannya. Berdasarkan hasil asesmen kompetensi minimum yang akan diterima oleh sebuah sekolah, harapannya guru-guru pada sekolah tersebut itu mengajar sesuai dengan tingkat kompetensi siswanya atau teaching at the right level. Untuk tingkat literasi membaca, mulai dari tingkat perlu intervensi khusus sampai dengan mahir sebagai berikut. Tingkat literasi membaca kategori perlu intervensi khusus, di situ peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Tingkat literasi membaca dasar atau minimal, di situ peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Tingkat literasi membaca cakap atau baik, dalam hal ini peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Tingkat literasi membaca dalam kategori mahir, di situ peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Adapun tingkat kompetensi numerasi, yang pertama perlu intervensi khusus, yaitu peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkat kompetensi numerasi dasar atau minimal, dalam hal ini peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkat kompetensi numerasi cakap atau baik, dalam hal ini peserta didik mampu mengaplikasi pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Tingkat kompetensi numerasi mahir, dalam hal ini peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berdasarkan level yang didapatkan pada semua sekolah berdasarkan asesmen kompetensi minimum literasi membaca atau numerasi, berikut adalah contoh strategi meningkatkan kompetensi literasi membaca pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, pada mata pelajaran ini, pelajaran keterampilan SMP, kompetensinya adalah praktek memasak cireng. Nah, untuk kegiatan ini guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Guru memberikan teks
resep cara membuat cireng. Nah, berkaitan dengan hasil asesmen tersebut, kemudian sesuai dengan tingkat literasi membacanya, dari contoh dari tujuan tersebut bisa diinformasikan 4 tingkat kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. Yang pertama, untuk murid di tingkat perlu intervensi khusus yang masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh, murid diasah kemampuan literasi membacanya tidak hanya dengan membuat cireng, namun juga membuat catatan singkat atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep dari guru. Yang kedua, murid di tingkat dasar ini sudah mampu memahami resep, namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Murid pada tingkat ini selain membuat cireng dapat ditugaskan membuat catatan singkat atau rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan penanda bagian penting atau bagian yang dapat dimodifikasi pada saat membuat cireng. Yang ketiga, murid di tingkat cakap sudah memahami secara komprehensif isi resep, namun belum mampu merefleksi dan mengevaluasi. Murid dapat diberi kebebasan untuk memodifikasi resep atau cara membuat cireng, kemudian ditugaskan untuk membuat laporan perbandingan antara cara membuat cireng dengan resep hasil modifikasi dan resep dari guru. Yang keempat, murid di tingkat mahir sudah mampu mengevaluasi dan merefleksi resep guru. Murid di tingkat ini sebelum membuat cireng ditugaskan untuk mencari resep cireng lainnya, membandingkan resep-resep tersebut, kemudian memutuskan langkah-langkah pembuatan cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktikkan. Hasil telah beberapa resep tersebut dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan dalam membuat cireng. Ini beberapa perlakuan yang diberikan berdasarkan level tingkat numerasi yang ada di sekolah. Berikut adalah contoh hasil asesmen kompetensi minimum untuk strategi membangun kompetensi berupa implikasi pembelajaran lintas pembelajaran. Contoh, guru olahraga memberikan bacaan mengenai aturan penentuan pemenang klasemen sepak bola. Bagi siswa yang perlu intervensi khusus, siswa tersebut hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan pengetahuan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Bagi kelompok siswa tersebut, siswa diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap. Kemudian siswa diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Kemudian bagi yang berada dalam kelompok dasar atau minimal, yaitu siswa memiliki keterampilan dasar matematika komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Bagi siswa yang ada dalam kelompok ini, siswa diberikan contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang dan kondisi pemenang. Siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang tersebut. Yang ketiga, untuk kategori yang siswa dalam kategori cakap atau baik, siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, bagi kelompok ini, siswa diberikan hasil pertandingan 2 grup yang rumpang, serta kondisi pertandingan babak selanjutnya. Siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Yang keempat, siswa dalam kategori mahir, yaitu siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Untuk kelompok siswa ini, siswa diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Berikut adalah contoh guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan siswa akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Bagi kelompok yang masuk perlu intervensi khusus, yaitu siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Bagi siswa yang masuk dalam kelompok ini,
siswa didampingi mulai dari pencatatan data dan dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Validasi ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan teman yang kompetensi numerasinya baik ataupun mahir. Yang kedua, siswa dalam kelompok minimal atau dasar, siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Bagi siswa dalam kelompok ini, siswa diberikan contoh-contoh cara menyajikan data untuk menuangkan data hasil pencatatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik, mengenal dan sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Yang ketiga, bagi kelompok siswa yang baik atau cakap, siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dalam siswa yang masuk dalam kelompok ini, bagi siswa yang masuk dalam kelompok ini, siswa selain menginterpretasi data hasil catatannya, diminta pula membandingkan datanya dengan data kelompok yang lainnya, kemudian membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Siswa dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Kelompok yang keempat, siswa yang masuk dalam kategori mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Bagi kelompok siswa yang masuk dalam kategori atau kelompok ini, siswa diminta membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari jurnal ilmiah yang relevan, kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan menyandingkan beragam data. Itu adalah contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh berikut. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca murid. Pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Kedua, murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Ketiga, murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Keempat, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang AKM dan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.